Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh, para habaib yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan sholat isya Masjid Al-Wahyu, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah pula, ini sepertinya banyak tamu ya, dari kawan-kawan jamaah tabligh. Dari mana, Ustaz? Makassar. Masya Allah. Pulang dari Jepang. Masya Allah. Ahsan antum. Kuluh Makassar. Masya Allah. Luar biasa. Hadza khuruj. Makassar itu ada orang apologit. Namanya Zulkifli Muhammad Abbas. Beliau ini masih muda. Beliau membangun masjid yang baru saja jadi. Dinamakan masjidnya, saya lupa namanya. Masjidnya namanya seorang perempuan. Karena istrinya meninggal dunia. Masih menduda dia. Nah, beliau ini ketua Mu'alaf Center Indonesia. Nah, beliau ini mempunyai, mendirikan sebuah yayasan apologit namanya. Yayasan Apologit Muslim Indonesia. Beliau ini hampir tiap hari mengadakan debat. Ya, ada ya. Nah, itu orang Makassar itu. Itu orang ini ditakuti oleh pendeta. Hampir di seluruh Indonesia, wedi. Nah, saya hampir tiap hari mendengarkan beliau, Pak. Ya. Nah, karena tiap hari saya sudah baca kitab, ya. Salah satu hiburan saya sekarang itu apologit. Alhamdulillah. Habis ini kemana ini? Khurut berapa bulan? 1 bulan. Ini? Masya Allah. Udah berapa bulan ini? Berapa hari? Oh, ya. Yang nanti lama-lama 4 bulan. Sudah. Oh, nanti lama-lama seumur hidup. Masya Allah. Udah pernah ke Kandahlah? Sudah ya? Masya Allah. Antum? Sudah, Masya Allah. Kandahlah niku pundi, Pak? Kandahlah itu tempat lahirnya dan berdirinya seorang ulama besar, Hadratus Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu punya masjid ya. Satu masjid ini di Kandahlah itu, kalau lagi sholat, itu soft pertama, itu hampir seluruhnya adalah keluarga beliau yang kulluhum hafidul Quran. Wah, itu. Antum luar biasa. Antum sudah ke sana, saya belum. Saya baru membaca sejarah. Nah, pendirinya namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi itu karena beliau lahir di sebuah kota namanya Kandahlah. Kandahlah ini dulu masuk wilayah India, sekarang sudah masuk Pakistan. Masih di India ya? Nah, luar biasa. Sering kan ya? Mana ini? Magetan, Temboro. Wah. Allahu Akbar. Temboro itu, Pak,
pusatnya kawan-kawan tabligh di Indonesia, Magetan. Kalau kita ke Temboro, itu mirip kalau kita berada di Madinah. Itu Temboro. Jadi kampungnya itu Islami gitu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang sempat main ke Temboro, nah itu nanti tanya santri-santri itu. Jangan tanyanya, jangan sudah hafal Quran, jangan. Umumnya mereka sudah hafal Quran. Tanyanya gimana? Sudah hafal hadis berapa? Nah gitu. Kalau dia bilang, saya baru hafal Sahih Bukhari, ya itu biasa, Pak. Iya, betul ya? Iya. Oh, saya baru hafal Sahih Muslim. Nah, itu biasa itu. Itu luar biasa. Saya ini bukan pengikut tabligh, Pak. Tapi saya mempelajari. Kawan-kawan saya banyak tabligh. Yang tetangga saya itu Ustadz Nasrullah. Ma'ruf? Nah, Ustadz Nasrullah itu tetangga saya. Ya itulah sekilas tentang apa itu tabligh. Kemarin safari itu Pak Anton Bahrul Alam, safari subuh. Subuh kemarin di masjid tempat saya, Taman Aloha. Saya ini kagum dengan kawan-kawan antum-antum ini, hampir tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Dan itu saya masih belum bisa. Saya itu kepingin sebelum sholat, sebelum masuk waktu, sudah duduk, tafakur, belum bisa. Nah, antum sudah bisa, itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan khuruj panjenengan diridhoi oleh Allah. Yeah. Satu hal Bapak Ibu mungkin belum kenal kawan tabligh. Salah satu metode dakwahnya, nanti kalau saya salah dibenarkan ya, tidak mau bicara politik. Bahkan Golkar, bahkan PDI. Nah, itu. Yang kedua tidak mau menghina ulama. Betul? Nah, iya. Yang ketiga tidak mau berbicara tentang khilafiyah. Udah 3 aja. Tak jadi 6 itu. Nah, itu kan bagus itu. Oke? Bapak Ibu, hari ini kita berada di tanggal 26. Saya sebelum bicara tentang fikih, saya ingin mengungkap sejarah sedikit tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal. Fatwa ini dibuat kira-kira pada tahun 1981 tentang fatwa Natal oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa itu keluar pada tahun 1981. Kenapa? Karena pada tahun itu acara Idul Fitri dengan Idul Adha, dengan perayaan Natal itu hampir bersamaan, Pak. Dan ini pernah terjadi kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Idul Fitri juga jatuh di Idul Adha, Pak. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal. Nah, waktu itu ketua majelis ulamanya almarhum Profesor Dr. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian disingkat Hamka. Saya meloncat sedikit, tahun 1926 ayahandanya Pak Hamka, namanya Amrullah itu, Karim Amrullah, dengan satu orang kawan, saya lupa namanya, mewakili Indonesia untuk mengikuti konferensi di Al-Azhar di Mesir setelah jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 jatuh oleh Kemal Pasha. 1926
para ulama kumpul di Al-Azhar di Mesir, kurang lebih 1000 ulama. Untuk menggodok kembali apa itu mendirikan lagi kekhilafahan. Tetapi tidak berhasil. Nah, itulah ayahnya Bapak Haji Abdul Malik atau yang dikenal Pak Hamka. Nah, Pak Hamka ini diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama tahun 1975. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang diakui hampir di seluruh elemen di Indonesia waktu itu. Artinya walaupun ia tokoh Muhammadiyah, beliau hidup satu generasi dengan Bapak Profesor Dr. Idam Khalid, Ketua Umum NU. Ya, itu satu generasi, Pak. Bahkan Pak Hamka ini pergi hajinya itu satu kapal dengan Dr. Idam Khalid, Ketua NU. Nah, waktu itu belum ada pesawat haji, tapi naik kapal laut. Ini sejarah, Pak. Nah, ketika beliau berada di kapal laut, itu kan lama, Pak, berhari-hari. Nah, kemudian ketika sholat berjamaah, podo kiai ini dan tidak sendirian. Nah, tibalah sholat itu, waktu itu sholat subuh hari pertama. Beliau berdua ini rebutan tidak mau jadi imam. Jadi antara Pak Hamka, sesepuh Muhammadiyah, dengan Pak Idam Khalid, sesepuh NU, royoan nggak mau jadi imam. Akhirnya Pak Idam Khalid bilang begini, Pak, kalau di bahasa Surabaya kan, sama lo sing tuwek, layak jadi imam. Akhirnya Pak Hamka menyadari karena beliau memang lebih tua. Akhirnya beliau bertindak menjadi imam sholat subuh di kapal. Lah, orang-orang jamaahnya kaget. Loh, sembahyang subuh kok pakai kunut? Padahal Pak Hamka itu tokoh Muhammadiyah yang sepanjang hidupnya hampir tidak pernah kunut. Ditanya, loh kenapa Buya kok pakai kunut? Lah gimana gak kunut wong makmumnya Pak Idam Khalid? Orang NU. Ini dakwanya kawan tabligh itu begitu ya. Allah. Kalau ke Mekah, ke Mesir ya alhamdulillah enggak pakai basmalah. Nah, kemudian besoknya lagi ketemu sholat subuh lagi. Katanya Pak Idam Khalid, antum yang jadi imam kan lebih sepuh. Pak Idam Khalid kagak nakal, Pak Hamka. Loh kemarin kan sudah saya Pak Idam Khalid, sekarang antum lah. Nah, gantilah waktu itu yang jadi imam adalah Pak Idam Khalid, imam subuh. Enggak pakai kunut. Padahal dia itu tokoh NU mungkin yang sepanjang hidupnya nek sembahyang pakai kunut. Ditanya habis sholat, loh kenapa? Pak Idam kok tidak pakai kunut? Lah gimana wong yang jadi makmum itu Pak Hamka? Cerita ini sering saya bawa untuk menciptakan, memberi pelajaran bahwa iku lho Islam. Iku lho Islam. Nah, karena mohon maaf sekarang ini banyak kawan-kawan kita kemudian suka menyalahkan yang lain, membid'ahkan yang lain, mengkafirkan yang lain, padahal sama-sama Muslim. Nah, ini. Itu tentang sosok Buya Hamka.
Tahun 81 beliau mengeluarkan fatwa bahwa menghadiri Natal, mengucapkan Natal, mengirimkan kartu Natal itu haram. Ketika fatwa ini dimuat di dalam majalah miliknya MUI, majalah intern, akhirnya bocor juga, Pak. Akhirnya dimuat juga di majalah Pelita. Dan seterusnya, termasuk Tempo. Akhirnya terjadilah gonjang-ganjing waktu itu, dianggap bahwa fatwa majelis ulama ini justru menjadi perpecahan di antara sesama umat Islam. Dan puncaknya waktu itu ketika terjadi rapat dipanggil oleh Menteri Agama, namanya Alamsyah Ratu Perwira Negara. Waktu itu Menteri Agamanya, Menteri Pendidikannya Daud Yusuf, Menteri Penerangannya Amir Murtono, ya, kemudian pangapnya LB Murdani. Wah, ini sejarah panjang, Pak. Akhirnya waktu itu karena Menteri Agama merasa malu, wong MUI itu dibentuk menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan ulama. Nah, kok malah mengeluarkan fatwa yang kontroversi. Akhirnya Pak Alamsyah bilang bahwa dia akan mengundurkan diri dari Menteri Agama. Karena beliau merasa malu, Pak, dengan fatwanya ini. Akhirnya Pak Hamka bilang, jangan, saya yang bertanggung jawab. Maka sayalah yang mengundurkan diri. Nah, sebelum beliau mengundurkan diri, beliau mencabut fatwa itu. Beliau bilang, walaupun fatwa itu dicabut, tetapi esensi fatwa itu tetap berlaku. Oleh karena itu, sampai hari ini, fatwa Majelis Ulama itu dijadikan rujukan oleh ulama Indonesia khususnya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa Natal, umat Islam haram mengikutinya. Kenapa sih Bapak Ibu? Yang kedua latar belakang, karena ketika ini hari raya ini berdekatan dengan bulan Natal waktu itu, kemudian instansi pemerintah itu mengadakan PHBI, itu secara bersamaan. Hampir di semua instansi pemerintah. Bentuk bersamanya bagaimana? Jadi mari menceritakan tentang bagaimana itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah itu dibacakan pembacaan Injil. Kemudian diceritakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jadi gak karu-karuan Pak waktu itu. Ini yang kemudian melatar belakangi munculnya fatwa Majelis Ulama. Bapak Ibu, ini. Nah, kita umat Islam sudah punya kunci 2 ayat. Yang pertama surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Yang kedua surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kalian menghina orang yang tidak menyembah Allah. Tidak boleh, Pak. Lamnya ini, Pak, nek nurut ilmu nahwu disebut lanahi. La tasubbul ladina. Jangan kamu menghina. Di dalam teori ilmu usul fikih, setiap kalimat, setiap kata larangan, maka wajib dimaknai haram selama tidak ada pembanding ayatnya. Al-aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Jadi tentang surat yang pertama surat Al-Kafirun, ayat tentang toleransi ini. Yang kedua surat Al-An'am ayat 108. Allah menyatakan wala tasubbul ladina. Kalau ini kan sudah hafal semua yang pertama. Kalau ini kan tidak semua orang tahu.
Wala tasubbu alladzina, orang-orang, wala tasubbul ladzina yad'una, yang mereka itu memanggil, yad'una min dunillah. Sama terusno dhewe ayate. Nah, ayat ini Allah menggunakan kata la. La ini dalam ilmu usul fikih disebut la nahi. La yang berarti jangan. Bukan la nafi loh ya. La nahi itu berarti jangan. Kalimat jangan ini dalam bahasa Indonesia disebut larangan. Dalam teori ilmu usul fikih, al-aslu fin nahyi, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Yang asal di dalam larangan adalah lit tahrim, menunjukkan hukum haram. Illa, kecuali illa ma dallat dalilu, illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Ngaji temen nih Pak. Makanya kalau niki wedi ngaji niku. Saya ini takut ngaji itu dikira tukang pidato. Karena tukang pidato dengan orang alim itu beda. Karena Nabi pernah dawuh di akhir zaman nanti kasirul khutobah wa qalilul ulama. Banyak para penceramah, banyak ahli pidato, qalilul ulama. Sedikit sekali orang yang ahli ilmu. Nah, maka kula niku wedi. Yang asal di dalam larangan menunjukkan hukum haram. Setiap larangan di dalam Al-Quran dan hadis harus dimaknai haram, Pak. Illa ma dallat dalilu, kecuali ada dalil yang menentangnya. Saya beri contoh, Pak. Saman golek tengene Quran, tengene hadis, tidak ada yang menentang ayat ini, tidak ada. Tapi kalau panjenengan bicara tentang isbal, apa isbal nih? Orang laki-laki memakai baju nutupi mata kaki. Namanya apa? Isbal. Saman golek hadis sambrek bahwa siapapun laki-laki manapun yang memakai baju menutupi mata kaki dikutuk sama Allah. Saman golek hadis itu banyak. Tapi ada satu Pak dalam riwayat Muslim. Saman golek nanti bab isbal. Ketika Nabi bicara seperti ini, wong lanang iku nek gawe pakaian nutupi mata kaki, neraka. Nah, ketika bilang seperti itu, ada seorang sahabat beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bilang begini, "Ya Rasul, seluruh pakaianku itu menutupi mata kaki." Apa jawab Nabi? Abu Bakar, kamu melakukan itu bukan karena sombong. Hadis ini nek coro usul fikih namanya dallat dalilu ala khilafihi. Artinya masih ada hadis lain yang membanding, yang membantah kalimat yang hadis yang awal. Kalau ini tidak ada, Pak. Jadi kita betul-betul diharamkan oleh Allah menghina orang yang menyembah selain Allah. Nah, ini namanya ayat tentang toleransi. Mosok ayat kayak ngene kurang ngopo sampean. Makanya kalau ada ustaz, terutama ustaz-ustaz yang baru masuk Islam, itu kadang-kadang saya ngeri kalau mendengarkan itu, Pak. Menghina agama yang mereka dulu anut. Tidak boleh itu, tidak boleh. Begitu indahnya. Nah, ini. Kemudian, fatwa Natal ini, Bapak Ibu, setelah dicabut, tetapi esensi
bahwa fatwa itu tetap berlaku. Profesor Buya Hamka pada tahun 1981 itu, karena kasus ini beliau bertanggung jawab, kemudian beliau mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok berani ya? Kok berani Pak Hamka bikin fatwa seperti itu? Salah satu faktornya, Bapak Ibu, ketika beliau menjadi Ketua Majelis Ulama, itu tidak mau digaji. Lah, wong itu nek wis kena duit, umumnya apa, Pak? Ya sudah. Kelemahan manusia itu kan dengan uang. Iya. Terus gak peduli Mas Yawadi, saya juga gitu. Saya saja mungkin umpama jadi orang yang punya kesempatan korupsi dengan mudah, belum tentu saya tidak korupsi. Nah, saya tidak bisa korupsi, ya mungkin belum punya kesempatan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika kita menyaksikan, melihat orang yang ahli maksiat, kita tidak boleh menghina, tidak boleh berprasangka buruk. Siapa tahu orang itu besok dia bertobat, setelah itu dia sholat, sujud kepada Allah, mati. Husnul, iya kan, ngaji temen yang ini. Bu ya. Nah ini nah. Ketika terjadi hari raya dan Natal ini secara hampir bersamaan, digelarlah peristiwa seperti itu, Pak. Akhirnya kan campur aduk ini. Makanya zamannya Gus Dur ada istilah apa waktu itu? Bukan. Acara itu doa bersama atau apa gitu loh. Itu zamannya Gus Dur. Nah, sekarang bagaimana menurut Islam, Pak? Saiki kalau kita ndonga bareng, di situ ana wong Kristen, ana Hindu, ana Buddha. Ayo. Ketika satu forum ini, di sini ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kemudian dipimpin doa. Sing ndonga iki wong Kristen atau wong Hindu atau Buddha atau Konghucu yang mimpin doa. Pendengarnya, audiennya orang Islam. Kemudian orang Islam itu ketika sing mimpin donga niki wong Kristen atas nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, Allah Roh Kudus. Permohonan aku jadikanlah kami orang yang kaya. Wong Islami melok, amin. Murtad, Pak. Iya, gak tanggung-tanggung. Murtad, ketika itu dia murtad. Karena apa? Lan awake dhewe sing donga iki wong Kristen atas nama Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Putra Yesus Kristus, atas nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikan kami orang-orang yang kaya. Amin. Berikan kami negeri yang aman. Amin. Sing donga wong Kristen, sing ngamini wong Islam. Sing donga wong Konghucu, sing ngamini wong Islam. Sing donga mimpin iki orang Hindu Buddha yang mengamini orang Islam. Murtad sampean. Gak tanggung-tanggung. Wah, itu radikal, Pak. Radikal apa? Ini namanya batasan bainal haq wal batil. Tidak bisa. Iki nek awake dhewe begitu bener, Pak. Inilah yang bahasa Quran disebut wala talbisul haqqo bil batil. Iki jenenge mencampur adukkan bainal haq wal batil. Dan peristiwa ini pernah terjadi ketika asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Rasulullah kan terakhir itu, permintaan terakhir. Dikei, ditawani bojo mo, ditawani jabatan mo, ditawani dunyo mo. Terakhir Rasulullah didatangi para tokoh-tokoh Quraisy menemui Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Abu Thalib. Oleh Abu Thalib dimasukkan ke dalam kamar. Masuk dulu kamu Muhammad. Ini ada orang-orang pada datang. Iya paman. Nah ketika itulah
mereka menawarkan diri. Abu Thalib, Muhammad sudah kami tawari ini, tidak mau. Tidak mau. Sekarang terakhir. Kami minta untuk menjaga kerukunan. Satu hari kami dan seluruh warga Quraisy ini akan mengikuti Muhammad untuk beribadah. Besok orang-orang Muslim, Muhammad dan sahabatnya mengikuti kami beribadah. Besoknya lagi kami ikut mereka. Besoknya lagi terus bergantian. Itu tawaran terakhir. Kemudian nanti setelah 1 tahun kita evaluasi mana yang terbaik, itulah yang harus kita ikuti bersama. Kalau ini kamu tidak mau, Abu Thalib, maka jangan salahkan kami. Muhammad akan kami bunuh. Gitu, Pak. Kanjeng Nabi mendengar di dalam, mendengar. Akhirnya setelah mereka pada pulang diceluk, Muhammad sudah mendengar orang-orang tadi. Sudah, Paman? Gimana kamu? Gak iso jawab. Kenapa? Belum ada wahyu. Gak bisa Nabi menjawab ketika diajak kompromi untuk beribadah. Karena gak iso jawab, orang-orang pada pulang. Nah, belum sampai mereka ini sampai ke rumah, masih sekitar di Ka'bah, di dalam komplek Ka'bah itu, di dalam Masjidil Haram, Jibril mudun, Pak. Muhammad beritahu itu mereka. Jibril membawa ayat Qul ya ayyuhal. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian lari di pinggiran Ka'bah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, naik ke bukit Jabal Qubais. Kemudian Nabi berteriak, teriakannya keras, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu la a'budu ma ta'budun sampai pada ayat lakum dinukum waliyadi. Loh ini, Pak, hebatnya orang Islam. Makanya tidak bisa kalau kita kemudian ikut acara bersama, nggak boleh. Kalau kita cuma mendatangi beberapa ulama, kalau sekedar mengucapkan Natal, itu masih dibolehkan. Tapi dengan catatan, Pak, kita harus tahu makna Natal. Apa arti kata Natal itu? Nun? Secara, iya, Natal itu kan anak istilah nanggone perguruan tinggi, dies natalis. Natal ini kan maknanya lahir. Hari lahir. Nah, kalau saya masih membedakan, kalau itu mengucapkan Natal, selamat hari Natal, itu artinya selamat hari lahir. Lahirnya siapa? Isa alaihissalam. Lahir dari mana? Rahim Maria. Nah, kalau kita mengucapkan Natal, tapi yang dimaksud lahirnya Isa dari rahim Maria, monggo, tidak apa-apa. Podo karo awake dhewe mengucapkan selamat Maulid, happy Maulid. Tapi yang kedua, nah, Natal ini bisa bermakna lahir, yang berarti lahir, bangkit. Bangkitnya siapa? Bangkitnya Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan, Pak. Kapan dia menjadi Tuhan? Di hari ketiga setelah apa? Setelah proses penyaliban. Ini versi Nasrani. Setelah penyaliban. Nah, makanya kemudian ono istilah 3. Ada istilah Allah Bapa,
Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang disebut Allah Bapa adalah di surga. Allah Putra, inilah yang disebut Yesus. Allah Roh Kudus, inilah yang dimaksud bangkitnya Isa setelah disalib, kemudian dikubur, di hari ketiga tidak ada tubuhnya. Oleh orang Kristen diyakini Isa bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan. Saya ulang, menurut keyakinan Kristen bahwa Nabi, ini versi Kristen ya, ini Kristen, versi Nasrani lah, dalam pengertian Nasrani, bahwa Yesus itu setelah disalib, ketika disalib sudah mati apa belum? Belum. Mati ini diapa no? Hah? Ditombak Pak, sodok ambek tombak, terurai, mati. Begitu mati, terus dikubur. Kuburannya wong Yahudi itu begini. Nah, ini batu, mayitnya di dalam jero ini, dhuwur. Ini tertutup. Kuburannya wong Yahudi. Ini yang cerita adalah siapa mantan misionaris perempuan itu? Irene Handono. Jadi kuburannya wong Yahudi ini koyok gua Pak. Terus di tengah ini ada batu, nah dikubur. Jadi tidak diuruk. Nanti sampean baca buku yang ditulis oleh Lisa Spry. Buku ini terjemahan dari bahasa Inggris, diberi judul Isa Bukan Orang Nasrani. Judul bukunya Isa Bukan Orang Nasrani, penulisnya Lisa Spry, perempuan orang Amerika. Saya baca itu buku ini, lengkap, selesai. Nah, kemudian di buku ini dijelaskan, ketika Yesus itu dikubur, 3 hari kemudian ada 3 orang perempuan datang. Begitu datang, 1 dari 3 orang ini melihat sebuah sosok yang kemudian terbang ke langit. Dan telu wong wedok sing delok mek situ. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal kemudian Yesus diakui bangkit ke surga. Nanti sampean buka di dalam Lukas bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, orang Islam Yuma itu mendebat. Kalau begitu, Yesus ini yang Tuhan apanya? Rohnya apa sak jasate? Oh, wong Kristen wis bingung, Pak. Karena orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah dua natur. Dua natur itu orang yang mempunyai sisi kemanusiaan dan mempunyai sisi keilahian. Loh, ketika Yesus iki nanggone duduk di sebelah kanan Tuhan, iku apa sak fisike sak awake? Lho sak awake, nek sak awake, terus ketika Yesus disunat, itu kulupnya kan pedot. Lah iki saiki nduk endi kulupe? Kalau memang fisiknya juga Tuhan. Nah, iya kon ngeluh sampean. Nah, sekilas, ini yang diyakini oleh orang Katolik. Nah, orang Kristen, orang Nasrani sendiri lalu terpecah menjadi 2. Ono yang secara garis besar ada yang disebut dengan Trinitas, ada yang disebut dengan oneness. Nah, apa bedanya, Pak? Kalau yang Trinitas itu satu mempunyai 3 eksistensi. Iki yang diyakini oleh orang Katolik. Tapi kalau oneness adalah Allah Bapa ini yo Yesus. Nah, gitu loh. Kemudian Allah Putra yo Yesus, Allah Roh Kudus yo Yesus. Iki jenenge aliran Kristen yang oneness. Jadi sampai sekarang
Sudah 2023 tahun, orang Nasrani itu urusan Tuhan sampai hari ini, detik ini belum tuntas. Jadi mereka sih membahas, jadi Yesus ini Tuhan apa bukan? Sampai saya ini sedurung mari. Ini baru 2, Pak. Nanti di sini ada lagi. Si ono meneh wake, cuman saya gak hafal. Tapi secara garis besar ini. Sampai hari ini Pak belum tuntas. Nanti sampai buka di YouTube dialog antara Bambang Nursena dengan pendeta Isra Soru. Jadi dialog Bambang Nursena dengan pendeta Isra Soru. Bambang Nursena ini orang yang pinter, Pak. Isra Soru juga pendeta yang pinter. Loh, mereka berdua podo-podo Kristen nih, iku sih rewet. Apakah benar 25 Desember itu lahirnya Yesus? Ternyata 2 orang ini sengketa bahwa 25 Desember itu aslinya adalah lahirnya dewa. Dewa apa? Yang ada di Yunani. Itu. Yang ketiga, yang kedua apa perbedaannya? Yesus ini apakah lahir di kandang domba atau di kandang babi? Sampai sekarang Pak belum tuntas. Apa lahir di palungan? Ngerti palungan sampai? Palungan iku nek nggonku iku sing genuk sampean. Lumpang sing dawa. Apa palung? Iya palung ya. Nek lesung. Nek lumpang kan bunder. Lah nek lumpange dawa pakai dari kayu, iki jenenge lesung. Loh, lahirnya Yesus ini di lesung apa di kandang domba, apa di kandang babi? Nah, sampai sekarang belum clear, Pak. Tapi kalau kita bicara Kanjeng Nabi Muhammad, sing nomor 3, Yesus itu, Pak, ketika umur 12 sampai 28 tahun, tidak ada satupun sejarah yang mencatat. Saman golek buku apa nang Mbah Google sekalipun, kemana apa yang dilakukan Yesus di umur mulai 12 sampai 28. Oh iya. Tidak ditemukan, Pak. Tidak ditemukan. Tapi ketika kita bicara Kanjeng Nabi, Pak, bapak ibu sapa, nasabe sapa, lahir di napa, nduk endi. Mulai belum lahir sampai wafat kuburnya di mana? Detail, Pak. Dan itu yang nulis bukan hanya umat Islam. Orang-orang kafir pun ikut nulis sejarah ini. Tapi Nasrani sendiri sampai hari ini tidak bisa menunjukkan di mana Yesus itu ketika umur 12 sampai 28 tahun. Tidak ada. Maka berbahagialah kita sebagai seorang Muslim. Tapi ingat loh ya, ingat surat Al-An'am 108. Kita tidak boleh menghina. Kenapa begitu, Pak? Umpama awake dhewe dihujat dihina mangkel mboten? Mangkel, Pak. Lah nek awake dhewe agama kita, Tuhan kita, nabi kita dihujat kita mangkel, ya kita jangan menghujat. Lakum dinukum. Nah, oleh karena itu yang berikutnya. Wahyu Allah itu kan ada 3 bahasa. Kok malah ngambrak fikih Melayu mrene ya? Yang pertama adalah bahasa Ibrani. Yang kedua bahasa Aramaik atau bahasa Arom. Dan yang ketiga bahasa Arab. Yang Ibrani ini Injil. Kemudian ini Quran. Nah, yang Ibrani ini selain apa? Injil dan Quran.
Selain Injil dan Quran, itulah bahasa Ibrani. Nah, Injil itu pakai bahasa Aramaik. Tetapi kitab yang ini yang kita temukan, yang diakui oleh orang Nasrani, ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bible atau Alkitab orang Nasrani ini tertua bahasa apa? Sudah bahasa Yunani. Nah, sing asli ki nduk endi? Tak ada. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku, ini bahasa, gak ono Pak. Potong leher saya kalau memang ada. Gak ada. Jadi kitab Alkitab atau Bible tertua di dunia ini, apakah itu autograf? Jadi autograf, kemudian manuskrip, kemudian pengkanonan, kanon. Ini semuanya sudah bahasa Yunani. Tapi kalau Quran, ya, bahasa Yunani, bahasa Aramaiknya sampai sekarang sudah tidak ada. Tetapi di dalam hadis Rasulullah, Taurat, Zabur, Injil sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Taurat ada di 7 surat yang panjang. Injil ada di surat-surat yang diawali dengan huruf Taurat. Zabur ada di Al-Quran yang diawali dengan huruf apa? Mi'ain. 100-an ayat. Kemudian Injil sudah diwakili, dimasukkan dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf Tosin atau To-Sin Mim. Jadi awake dhewe kepengin ro Injil, Pak. Saman maca Quran yang diawali dengan huruf Tosin atau To-Sin Mim. Nek kepengin ro kitab Zabur, saman baca surat yang isi ayatnya sekitar 100 ayat. Nek kepengin ro Taurat, saman baca 7 surat yang panjang, mulai Alif Lam Mim sampai At-Taubah. Iki jenenge Taurat. Nah, kemudian Al-Quran sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad niku yang mana? Surat-surat pendek-pendek yang dan surat-surat yang awalnya dengan Ha-Mim. Makanya kemudian kitab terakhir yang berbahasa Arab ini, diberi nama Al-Quran. Al-Quran itu punya 2 makna. Yang pertama berarti bacaan, yang kedua berarti kumpulan. Bahasa Arabnya Al-Jam'u. Al-Jam'u. Lalu apa kok Al-Quran itu berarti Al-Jam'u? Kumpulan dari apa? Kumpulan dari Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Itu hebatnya Quran. Loh, kalau begitu Taurat, Zabur, Injil sudah masuk sini? Sudah. Semua? Enggak. Loh, terus siapa yang menseleksi? Allah sendiri. Karena ini adalah wahyu Allah. Oleh karena itu, karena ini semua ini wahyu Allah, baik Taurat, Zabur, Injil ini wahyu Allah, makanya semuanya bisa dihafal oleh manusia. Jadi yang bisa dihafal itulah yang wahyu. Makanya sampai hari ini Pak, Bible itu enggak ada satupun yang bisa hafal. Quran, wong kafir ae ono sing hafal. Betul? Iya. Profesor Dr. Senok Horgronya hafal, Pak. Kita ini kadang-kadang al-kafirun, baulet, ngimami,
La a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala antum wala ana lakum dinukum wala bolin. Astagfirullah. Jadi gini cerita ini kan entek Pak. Ada ya. Berdosa. Iya, kalau kita datang kemudian ikut ritualnya. Yang berdosa ikut ritualnya, Pak. Iya, ya. Kalau itu ya berarti kita berdosa ketika itu. Kan? Ya apa nek awake dhewe teko terus melok mangan? Boleh. Boleh wong melok mangan. Sepanjang makanannya makanan halal. Duduk babi. Iya. Paling selamat. Nah, ada kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Daripada kita mengambil, ya apa itu? Darul mafasid, meninggalkan kerusakan, itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikannya. Artinya begini, nek awake dhewe mengucapkan Natal itu lebih berbahaya, maka lebih baik tidak perlu daripada hanya sekedar alasan toleransi. Nah, itu kaidahnya namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan perbuatan yang berbahaya lebih diutamakan daripada hanya mengambil kebaikannya. Pun nggih? Nggih. Enggak apa-apa, Pak. Nek sangoni duit toh? Enggak apa-apa. Tapi sangoni daging babi ya jangan. Boleh. Ya, boleh. Wis lapo kok melok Natal-Natalan, Pak. Tapi karena ini menjadi wilayah fikih, Pak. Jadi setidaknya ya titik-titik ero. Mudah-mudahan manfaat barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, iman kita, menghadap Allah sampai mati kita tetap menjadi orang mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.